Halo, perkenalkan nama saya Rumi Arcelia Mariding. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang visualisasi saya terhadap suatu peristiwa di Kitab Wahyu, yaitu peristiwa 7 sangkakala. Selamat menikmati. Kejadian 7 sangkakala sendiri terbagi menjadi 4 bagian dalam Kitab Wahyu. Bagian yang pertama, sangkakala pertama sampai ke-6 terdapat pada Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Kemudian sangkakala yang kelima terdapat pada Wahyu 9 ayat 1 sampai 12. Sangkakala yang ke-6 pasal 9 ayat 13 sampai 21, dan sangkakala terakhir Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Nah, kita menuju sangkakala yang pertama. Sangkakala pertama terdapat pada ayat yang ke-7. Malaikat pertama meniup sangkakala dan terjadilah hujan es dan bercampur api dan darah, dan kemudian dilemparkan ke bumi, dan sepertiga dari pohon-pohon hangus dan hancur. Kemudian pada ayat yang ke-8 sangkakala yang kedua, malaikat meniup sangkakalanya dan sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari hewan-hewan di laut tersebut. Ayat yang ke-10, malaikat ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan bintang tersebut menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu adalah Absinthus. Kemudian malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari benda-benda tersebut menjadi gelap. Kemudian sangkakala yang kelima pada ayat yang pertama sampai yang ke-13 dari pasal 9 dari kitab Wahyu. Malaikat malaikat kelima meniup sangkakalanya, dan terdapat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepada bintang tersebut diberikan anak kunci lubang jurang maut. Saat pintu dari lubang jurang maut itu terbuka, naiklah asap dari lubang itu seperti asap tamur besar, dan asap itu membuat matahari dan angkasa menjadi gelap gulita. Kemudian dari asap itu juga keluarlah kalajengking dan belalang-belalang yang diperintahkan untuk merusakkan semua tanaman di bumi. Kemudian sangkakala yang ke-6 dari pasal Wahyu 9 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Saat malaikat ke-6 meniup sangkakalanya, terdengar suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 untuk memegang sangkakala itu, lepaskanlah. Malaikat tersebut mengatakan, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannya. Setelah dilepaskan, dan juga terdapat tentara yang berjumlah 20.000 pasukan berkuda yang bertugas untuk menyiksa manusia. Dan sangkakala yang terakhir adalah Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Lalu malaikat ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring dari surga yang berkata, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua tersebut yang duduk di hadapan Allah bersungkur menyembah Allah dan berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan
telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Kemudian terbukalah bait suci Allah di sorga, dan terlihat sebuah tabut perjanjian dalam bait suci, dan terjadilah kilat dan guru desu dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Sekian dari kejadian 7 sangkakala dalam kitab Wahyu. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.